Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felia Rahmawati dari kelas 12 OTKP 1, nomor presensi 26. Di sini saya akan memberikan materi tentang penghargaan pegawai. Memasuki materi yang pertama, yaitu memahami penghargaan pegawai atau pengertian penghargaan pegawai. Penghargaan yang diberikan terhadap pegawai di suatu organisasi dapat memotivasi dan meningkatkan kinerja dari pegawai. Berikut merupakan pendapat para ahli mengenai definisi penghargaan pegawai. Yang pertama ada dari Eccles dan Sedley, yaitu reward adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan sesuatu. Sesuatu tersebut wajar sebagai apresiasi, ungkapan terima kasih, dan perhatian terhadap pegawai. Yang kedua ada dari Kadarsiman 2012, yaitu penghargaan adalah apa yang karyawan terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya. Yang ketiga ada dari Istijanto, yaitu penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika melakukan keunggulan di bidang tertentu. Penghargaan biasanya diberikan dalam bentuk medali, piala, gelar, sertifikat, atau pita. Yang keempat ada dari Nugroho, yaitu penghargaan atau reward adalah ganjaran, hadiah, penghargaan, atau imbalan bertujuan agar seseorang menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penghargaan atau reward adalah segala sesuatu yang menyenangkan perasaan dari pegawai. Kemudian memasuki materi yang kedua, yaitu dasar hukum penghargaan pegawai. Dasar hukum dapat melaksanakan pemberian penghargaan terhadap pegawai negeri sipil diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994. Penghargaan yang dimaksud dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, atau bentuk penghargaan lainnya, seperti surat pujian, penghargaan yang berupa material dan non-material. Dasar hukum yang lain adalah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Untuk melaksanakan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2009 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010. Memasuki materi yang ketiga ada tujuan pemberian penghargaan pegawai. Berikut merupakan tujuan pemberian penghargaan pegawai menurut Hasibuan 2007. Yang pertama ada ikatan kerjasama. Dengan pemberian penghargaan, maka terjalinlah ikatan kerjasama formal antara manajer dan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugas dengan baik, sedangkan manajer wajib membayar penghargaan. Yang kedua ada kepuasan kerja. Adanya penghargaan, pegawai akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egositisnya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. Yang ketiga ada pengadaan efektif. Jika program penghargaan ditetapkan cukup besar, pengadaan pegawai yang qualified untuk organisasi akan lebih mudah. Yang keempat ada motivasi, yaitu jika penghargaan yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya. Yang kelima ada stabilitas karyawan. Adanya program atas prinsip adil, layak, dan eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover relatif kecil. Yang keenam ada disiplin. Pemberian penghargaan yang cukup besar, maka disiplin karyawan semakin baik. Karyawan akan menyadari dan menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian yang ketujuh ada pengaruh serikat buruh. Adanya program penghargaan yang baik, maka pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. Yang kedelapan atau yang terakhir ada pengaruh pemerintah. Jika program penghargaan sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku, maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu ada manfaat penghargaan. Manfaat penghargaan ada dua, yaitu memberikan informasi dan memberikan motivasi. Memberikan informasi yaitu penghargaan dapat menarik perhatian personel dan memberi informasi atau meningkatkan tentang pentingnya sesuatu yang diberi penghargaan dibanding dengan hal yang lain.
Kemudian yang kedua yaitu memberikan motivasi. Penghargaan juga meningkatkan motivasi personel terhadap ukuran kinerja sehingga membantu personel dalam memutuskan bagaimana mengalokasikan waktu dan usahanya. Kemudian materi yang kelima ada faktor-faktor yang memengaruhi penghargaan. Konsep pemberian penghargaan yang layak dan adil bagi pegawai akan menciptakan suasana kerja menyenangkan serta dapat menimbulkan motivasi kerja tinggi bagi pegawai. Faktor-faktor pada organisasi menurut Hasibuan 2007, adapun faktor-faktor yang memengaruhi besarnya penghargaan antara lain yang pertama ada penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika pencari pekerja atau penawaran lebih banyak daripada lowongan pekerjaan atau permintaan, penghargaan relatif sedikit. Sebaliknya, jika pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan, maka penghargaan relatif semakin banyak. Yang kedua ada kemampuan dan kesediaan organisasi. Apabila kemampuan dan kesediaan organisasi untuk membayar semakin baik, tingkat penghargaan akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika kemampuan dan kesediaan organisasi untuk membayar kurang, tingkat penghargaan relatif kecil. Kemudian ada organisasi karyawan. Apabila organisasi karyawan kuat dan berpengaruh, tingkat penghargaan semakin besar. Sebaliknya, jika organisasi karyawan tidak kuat dan kurang berpengaruh, tingkat penghargaan relatif kecil. Yang keempat yaitu produktivitas kerja karyawan. Jika produktivitas kerja karyawan baik dan banyak, penghargaan akan semakin besar. Sebaliknya, jika produktivitas kerja buruk dan sedikit, penghargaan akan kecil. Kemudian yang kelima ada pemerintah dengan undang-undang dan kepres. Pemerintah dengan undang-undang dan kepres menetapkan besarnya penghargaan minimum. Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya organisasi tidak sewenang-wenang dalam menetapkan besarnya penghargaan bagi pegawai. Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Kemudian materi selanjutnya ada komponen penghargaan. Komponen-komponen dari penghargaan ada 4, yaitu gaji, bonus, insentif, dan promosi. Yang pertama ada gaji. Gaji adalah balas jasa yang diberikan secara periodik kepada pegawai tetap dan mempunyai jaminan pasti. Hasibuan 2007. Maksudnya, gaji akan tetap dibayarkan walaupun pegawai tersebut tidak masuk dengan alasan yang tepat. Kemudian yang kedua ada bonus. Bonus adalah kompensasi tambahan yang diberikan kepada seorang pegawai yang nilainya di atas gaji normal. Bonus dapat digunakan sebagai penghargaan terhadap pencapaian tujuan-tujuan yang spesifik yang ditetapkan oleh perusahaan atau untuk dedikasinya terhadap perusahaan. Kemudian yang ketiga ada insentif. Insentif adalah imbalan langsung yang diberikan pegawai karena kinerjanya yang melebihi standar yang ditentukan. Yang keempat ada promosi. Promosi adalah proses pemindahan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan lain lebih tinggi yang selalu diikuti oleh tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang lebih tinggi pula dari kedudukan jabatan sebelumnya. Kemudian materi yang ketujuh ada jenis-jenis penghargaan pegawai. Jenis-jenis penghargaan pegawai dibagi menjadi 2, yaitu penghargaan intrinsik dan penghargaan ekstrinsik. Yang pertama ada penghargaan intrinsik. Penghargaan intrinsik atau intrinsic reward adalah suatu penghargaan yang diatur oleh diri sendiri. Berikut yang termasuk penghargaan intrinsik. Yang pertama ada penyelesaian atau completion, kemampuan memulai dan menyelesaikan suatu pekerjaan atau proyek. Yang kedua ada pencapaian. Pencapaian merupakan penghargaan yang muncul dalam diri sendiri yang diperoleh ketika seseorang meraih suatu tujuan yang menantang. Yang ketiga ada otonomi atau autonomi. Sebagian orang menginginkan pekerjaan yang memberikan hak untuk mengambil keputusan dan bekerja tanpa diawasi dan ketat. Yang kedua ada penghargaan ekstrinsik. Penghargaan ekstrinsik atau extrinsic reward adalah suatu penghargaan yang datang dari luar diri orang tersebut. Berikut merupakan yang termasuk dalam penghargaan ekstrinsik: penghargaan finansial dan penghargaan non-finansial. Yang termasuk dalam penghargaan finansial berupa gaji dan upah, tunjangan karyawan, bonus atau insentif. Kemudian penghargaan non-finansial
finansial meliputi penghargaan interpersonal atau biasa disebut penghargaan antar pribadi. Kemudian ada promosi, adalah proses pemindahan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi, yang selalu diikuti oleh tugas, tanggung jawab, dan wewenang lebih tinggi dari kedudukan jabatan sebelumnya. Kemudian memasuki materi yang terakhir, yaitu masalah yang muncul pada pemberian penghargaan. Penghargaan yang diberikan kepada pegawai bertujuan untuk memberikan motivasi agar pegawai dapat bekerja lebih baik. Namun pada praktiknya, para pemimpin organisasi tidak terlalu memperhatikan pegawainya dalam bekerja, apakah sudah sesuai atau tidak dalam waktu dan komposisinya, sehingga mengakibatkan munculnya permasalahan pada pemberian penghargaan. Hal-hal yang memengaruhi adanya masalah penghargaan. Menurut Rifai 2005, tantangan yang dihadapi organisasi dalam menerapkan sistem kompensasi atau compensation system sebagai berikut, yaitu perilaku yang tidak etis. Karena adanya tekanan berprestasi, insentif dapat mendorong pegawai untuk berbohong, menutupi informasi negatif, atau menjatuhkan rekan kerja sendiri hanya agar terlihat lebih baik. Yang kedua, ada efek negatif dari semangat bekerja sama. Karyawan dapat menahan informasi jika merasa bahwa informasi yang disampaikan kepada rekannya akan membuat rekan kerja menjadi berprestasi. Yang ketiga, ada kesulitan penilaian kinerja. Pada tingkatan pegawai, atasan yang menilai harus berusaha memilah kinerja individu atau kontribusi kelompok untuk menghindari penilaian berdasarkan bias personalitas. Kemudian ada ketidakpuasan pekerjaan dan stres. Sistem kompensasi dapat meningkatkan produktivitas, namun menurunkan tingkat kepuasan kerja. Semakin pembayaran insentif dilakukan dengan kinerja, semakin banyak unit atau kelompok yang tidak kompak sehingga pegawai semakin tidak bahagia. Kemudian ada yang terakhir, ada potensi penurunan dorongan intrinsik. Sistem kompensasi dapat mendorong pegawai untuk melakukan apapun dalam mendapatkan insentif uang dan dalam prosesnya merusak bakat serta kreativitasnya. Sehingga pegawai yang tadinya bekerja dan membantu organisasi tanpa terikat uang akan menolak melakukan pekerjaan apabila tidak ada imbalan atau uang. Tata cara menangani penyalahgunaan penghargaan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan mengurangi tingkat kesalahan pegawai maupun pimpinan dalam sistem pemberian penghargaan dan hukuman. Cara mengurangi tingkat kesalahan pegawai dapat dilakukan oleh pimpinan organisasi antara lain. Yang pertama ada memberikan peringatan lisan kepada pegawai yang melakukan kesalahan. Teguran keras diberikan jika pegawainya tetap melakukan kesalahan yang sama. Kemudian memberikan peringatan tertulis, pengurangan tanggung jawab, pergantian posisi jabatan, penurunan pangkat, penundaan peningkatan gaji atau promosi jabatan, pemberhentian pegawai. Alternatif norma pemberian penghargaan. Penghargaan dapat mengubah seseorang dan memicu peningkatan motivasi. Menurut Mahsun 2006, terdapat 4 alternatif norma pemberian penghargaan agar dapat digunakan untuk memicu motivasi dan produktivitas pegawai sebagai berikut. Yang pertama ada kesesuaian tujuan atau good congruence. Maaf kalau ada salah pengucapan. Yaitu setiap organisasi publik pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sedangkan setiap individu dalam organisasi mempunyai tujuan individu yang sering tidak selaras dengan tujuan organisasi. Dengan demikian, penghargaan harus diciptakan sebagai jalan tengah agar tujuan organisasi dapat dicapai. Kemudian ada keadilan atau equity. Penghargaan harus dialokasikan secara proporsional dengan mempertimbangkan besarnya kontribusi setiap individu dan kelompok. Dengan demikian, kontribusi tinggi akan mendapatkan penghargaan tinggi. Sebaliknya, apabila memberikan kontribusi rendah akan mendapat penghargaan yang rendah. Kemudian ada kesamarataan. Penghargaan juga harus didistribusikan secara merata bagi semua pihak, individu maupun kelompok yang telah menyumbangkan sumber dayanya demi tercapainya produktivitas.
Yang keempat ada kebutuhan atau needs. Alokasi penghargaan kepada pegawai seharusnya mempertimbangkan tingkat kebutuhan utama dari pegawai. Penghargaan yang berwujud finansial tidak selalu sesuai dengan kebutuhan utama pegawai. Sistem penghargaan yang baik dapat memotivasi orang serta memuaskannya, sehingga dapat menumbuhkan komitmen tinggi terhadap organisasi. Sementara pada penghargaan kurang baik, justru sering gagal dalam memotivasi dan menumbuhkan semangat peningkatan produktivitas, meskipun motivasi uang dan waktu sangat besar untuk sistem penghargaan organisasi. Dalam hal ini, dampak motivasi yang diinginkan sering tidak tercapai. Demikian penjelasan materi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.